You are shredding the UN Charter with your own hands. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar pemungutan suara untuk menentukan resolusi terkait keanggotaan Palestina pada 10 Mei lalu. Hasilnya, 143 negara menyatakan setuju, 9 negara menolak, sementara 25 negara lainnya memutuskan abstain. Nah, melihat peluang menjadi anggota penuh terbuka bagi Palestina, perwakilan Israel mengamuk dan merobek piagam PBB di hadapan peserta sidang. Lantas dengan hasil sidang seperti ini, apakah Palestina segera menjadi anggota penuh PBB? ...143 negara dukung Palestina. Palestina telah lama mengupayakan keanggotaan penuh di PBB, namun Israel yang berdiri bersama Amerika selalu hadir untuk menjegal usaha tersebut. Karena itu, resolusi terkait keanggotaan Palestina yang memperoleh suara bulat adalah fakta yang sulit diterima terutama oleh Israel. Faktanya, 143 dari 193 negara anggota mendukung Palestina dalam pemungutan suara yang digelar oleh Majelis Umum PBB, di mana resolusi tersebut nantinya akan memberikan hak dan keistimewaan baru kepada Palestina dan meminta Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan kembali permintaan Palestina untuk menjadi anggota ke-194 PBB. Presiden Palestina Mahmud Abbas menyambut hasil pemungutan suara ini. Ia mengapresiasi secara positif bagaimana dunia kini berada di pihak rakyat Palestina. Dalam sebuah keterangan yang dikutip CNN, Mahmud Abbas mengatakan bahwa pengesahan resolusi menunjukkan bahwa dunia berdiri dengan hak dan kebebasan rakyat Palestina sekaligus hadir menentang agresi Israel. Berdasarkan piagam PBB, calon anggota PBB harus cinta damai dan Majelis Umum PBB mengakui bahwa Palestina telah memenuhi syarat untuk bergabung. Nah, pengakuan Majelis Umum PBB inilah yang menjadi sebuah langkah efektif untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara nantinya. Sekutu Israel dukung Palestina. Direktur PBB untuk International Crisis Group, Richard Gowan mengatakan bahwa kelompok negara yang mengatakan tidak dalam resolusi PBB pada hari Jumat sebagian besar dapat diprediksi. Hanya saja, kepada The National ia mengaku terkejut dengan sejumlah negara sekutu dekat AS dan Israel yang mengambil pilihan berlawanan. Australia misalnya, pada akhirnya negara ini memutuskan untuk mendukung, padahal 6 bulan sebelumnya mereka termasuk pihak yang menentang. Prancis pun begitu, mereka mendorong upaya solusi dua negara meski pada awalnya mendukung agresi militer Israel dengan dalih pertahanan diri. Arab Saudi yang sempat menyatakan minat untuk normalisasi hubungan dengan Israel bahkan meyakinkan DKPBB bahwa Palestina layak mendapat pengakuan sesuai landasan piagam PBB. Selain ketiga negara tadi, masih ada Azerbaijan, Brazil, Mesir, India, Myanmar, Singapura, dan Filipina yang melengkapi jajaran negara-negara sekutu Israel dalam daftar. Menurut keterangan yang dikutip CNN, Menlu Selandia Baru Winston Peters mengatakan bahwa hal yang mendasari dukungan terhadap resolusi tersebut karena melihat ketegangan yang kian brutal dan tak berujung. Hal ini sejalan dengan pemikiran Richard Gowan yang menyebut bahwa perang berkepanjangan di Gaza telah mengubah suasana hati PBB secara keseluruhan mengenai perlunya mencapai solusi dua negara. Sembilan negara menolak, 25 abstain. Ada yang mendukung, tentu ada pula yang menolak. Selain Amerika Serikat dan tentu saja Israel, terdapat 7 negara lainnya yang menentang Palestina menjadi anggota penuh PBB. Di antaranya Republik Ceko, Hungaria, Argentina, Mikronesia, Papua Nugini, Nauru, dan Palau. Republik Ceko secara historis lebih pro-Israel dan AS, sedangkan Hungaria pada dasarnya merupakan salah satu sekutu terdekat Israel di Eropa. Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban diketahui memiliki hubungan dekat dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Mikronesia, Nauru, dan Palau merupakan negara kepulauan kecil di Pasifik dan secara historis memiliki kesamaan suara dengan Amerika Serikat. Adapun 25 negara lainnya yang abstain dalam pemungutan suara, di antaranya Albania, Austria, Bulgaria, Kanada, Kroasia,
Fiji, Finlandia, Georgia, Jerman, Italia, Latvia, Lituania, Malawi, Kepulauan Marshall, Monaco, Belanda, Makedonia Utara, Paraguay, Republik Moldova, Rumania, Swedia, Swiss, Ukraina, Inggris, dan Vanuatu. Dubes Israel hancurkan piagam PBB. Baru pada bulan April kemarin, Amerika Serikat memveto resolusi yang praktis menghalangi keanggotaan penuh Palestina di PBB. Sebagai satu di antara 5 anggota tetap Dewan Keamanan, hak veto AS dapat menggagalkan sebuah resolusi. Namun berbeda dengan Dewan Keamanan, anggota Majelis Umum tidak memiliki hak veto yang sama, sehingga pemungutan suara yang terjadi belum lama ini sukses bikin Israel geram. Dalam sidang umum yang digelar di New York, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan memprotes pemungutan suara dengan merobek piagam PBB. Anda sedang menghancurkan piagam PBB dengan tangan Anda sendiri. Ya, itulah yang Anda lakukan, ujarnya sambil memasukkan salinan piagam PBB ke dalam mesin pemotong kertas di atas panggung. Menurut prosedur PBB, Dewan Keamanan harus merekomendasikan anggota kepada Majelis Umum untuk mendapatkan persetujuan akhir melalui 2/3 suara mayoritas. Palestina belum menjadi anggota. Pemungutan suara oleh Majelis Umum pada 10 Mei lalu nyatanya hanya akan bertindak sebagai survei global atas dukungan untuk Palestina. Artinya, tidak serta-merta memberi kesempatan kepada warga Palestina atas keanggotaan penuh di PBB. Permohonan untuk menjadi anggota penuh harus mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan terlebih dahulu sebelum berakhir di Majelis Umum. Sementara ada hak veto Amerika Serikat di dalam Dewan Keamanan PBB. Pada akhirnya, kemungkinan resolusi menghadapi nasib yang sama bakal terulang, di mana Amerika yang katanya negara demokratis itu akan memveto demi kepentingan sekutu utamanya, Israel. Meski tak menjamin keanggotaan PBB, rancangan resolusi yang diajukan itu tetap memberi Palestina hak dan kewenangan khusus yang mendekati anggota PBB lainnya mulai September 2024. Resolusi yang dimaksud berjudul Admission of New Members in the United Nations. Digagas oleh 77 negara termasuk RI, serta mendapat dukungan dari 143 negara anggota PBB. Menurut catatan Kementerian Luar Negeri, Palestina kini memiliki hak dan kewenangan sama dengan anggota PBB lainnya, kecuali hak voting. Palestina sendiri telah menjadi negara pengamat PBB sejak 2012. Tentang Majelis Umum PBB. United Nations General Assembly alias Majelis Umum PBB merupakan salah satu dari 6 badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana seluruh negara anggota mewakili satu suara dalam Majelis Umum. Berdasarkan catatan yang dihimpun Detik News, Majelis Umum PBB mengadakan sesi pertama kali pada 10 Januari 1946 di London dengan 51 negara perwakilan yang hadir. Jumlah negara anggota kemudian bertambah menjadi 192 pada 2006 untuk selanjutnya menjadi 193 negara seperti hari ini sejak Sudan Selatan bergabung di tahun 2011. Majelis Umum PBB dianggap sebagai organ utama, berfungsi sebagai tempat musyawarah dan pengambilan keputusan utama dalam setiap kegiatan PBB yang dilakukan dalam bentuk sidang-sidang untuk menghasilkan berbagai resolusi. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, resolusi Majelis Umum tetap dapat memberikan efek yang cukup signifikan di tingkat internasional. Setiap tahun, tepatnya pada bulan September, seluruh anggota PBB bertemu di Balai Sidang Umum di New York untuk menghadiri sidang tahunan Majelis Umum dan debat umum yang dihadiri oleh banyak kepala negara. Saat itulah keputusan mengenai isu-isu penting diambil, termasuk perdamaian dan keamanan internasional, penerimaan anggota baru, serta masalah anggaran, yang membutuhkan 2/3 mayoritas Majelis Umum PBB. Dorongan baru untuk keanggotaan penuh Palestina di PBB muncul ketika perang di Gaza semakin bergejolak. Meski demikian, Israel tetap dalam pendirian dan sepertinya Amerika pun begitu. Menurut kalian,
Akankah AS kembali dengan hak vetonya?